Oke Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik Tribun Timur. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng senior, ngobrol politik bareng senior-senior di aktivis di Sulawesi Selatan. Dan ngopi ini kita hadirkan dengan latar belakang sebuah flyer yang beredar di media sosial dengan dua logo organisasi mahasiswa tertua di Indonesia, yakni HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan PMII. Nah, di bawahnya terpampang pertanyaan singkat namun memancing debat, mana yang terbaik. Nah, isu ini makin panas setelah pernyataan Menko PSDM Muhaimin Iskandar dalam acara pengukuhan PBI KPMI yang viral di publik. Nah, kemudian pernyataan itu memicu reaksi dari mantan Ketua Umum PBHMI, Arief Rosik. Nah, tak lama kemudian muncul meme-meme yang saling memperkeruh suasana. Nah, di episode kali ini kita akan mengundang para mantan aktivis PMI dan HMI untuk berbicara langsung. Kita akan dengar pandangan mereka tentang rivalitas, sejarah, dan masa depan kedua organisasi ini di negeri ini. Apakah perbandingan yang hanya sekedar gimmick media sosial atau cermin dari persaingan ideologis yang lebih dalam? Mari kita mulai berbincang. Nah, untuk narasumber kita hari ini seharusnya ada 4, tapi 2 yang paling senior datang dan nampaknya yang 2 ini tidak merasa atau berhalangan atau mungkin sebentar menyusul. Nah, yang pertama ada Kak Nikmatullah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum seluruh pemirsa. Kak Ulla ini dulu wakil ketua cabang ya, HMI Makassar. Angka mana nanti jabatannya? Lupa nih, lama sekali nih. Lama sekali nih. Ya, sudah tidak lupa ingat atau? Ya, ketua juga orang. Beliau juga ini adalah Presidium Kahmi Sulsel. Kemudian yang kedua ada Kak Ashar Arsyad, mantan Ketua PMI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai ini, Pak Kiai. Nah, Kak Ashar dulu deh, terkait viralnya ini, kemudian bagaimana sih sebenarnya masuk dari pernyataan dari Cak Iming ini? Mungkin bisa dijelaskan dulu perkaranya Kak. Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang sempat nonton pada sore hari ini. Saya tentu tidak bisa menjawab seutuhnya apa yang dimaksud, tentu yang bersangkutan lebih tahu ya. Tetapi sekedar informasi untuk memberi konteks bahwa itu kan acara internal sebenarnya. Lebih pada pelantikan IKAPMI, Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Cak Imin menyampaikan itu dengan tentu konsumsinya konsumsi internal ya. Jadi bisa saja maksudnya sebenarnya hanya untuk memotivasi teman-teman di PMI supaya bisa bisa ada semacam competitive advantage lah dengan teman-teman HMI. Kita tahu HMI kan itu jauh lebih dulu lahir, dan kemudian kadar-kadarnya istilahnya mungkin sudah kemana-mana. Dan PMI mungkin memang juga sejarahnya karena PMI itu kan dulu underbau dari NU. Jadi basisnya mulai itu yang mungkin ya dimaksud, mulai dari bawah lah, dari pesantren dan sebagainya kemudian berkarir. Dan memang sejujurnya memang kalau karena dia anak NU, tentu ya kan NU dan PMI sebenarnya ini kan bisa lebih eksis itu kan pasca Orde Baru. Di ketika Orde Baru sama sekali istilahnya kayak gerakan bawah tanah lah. Nah, lama-kelamaan seiring dengan waktu, kemudian ruang kompetisinya semakin terbuka, tidak ada lagi
Orde Baru yang dengan kekuatan macam-macam akhirnya bisa lebih bersaing. Tapi kalau mau dibandingkan jauh lah sebenarnya antara HMI dengan PMI ya. Tapi sebagai ormas OKP ya saya kira menurut saya sehat aja sebenarnya. Tidak, apalagi misalnya seperti saya kebetulan ketua PKB, di mana-mana anak-anak HMI, ya, Icul misalnya banyak lah, Noval banyak aktivis HMI dan ya bisa ditanya, Deng Ical misalnya, bisa ditanya apakah ada perlakuan mendiskriminasi atau mendowngrade dia, enggak, sama sekali tidak ada. Jadi HMI dan PMI menurut saya itu seperti kawah candra di muka sebenarnya, laboratorium sebenarnya, tempat melatih adik-adik kita, anak-anak kita, dan kemudian setelah lama-kelamaan dia akan menempuh jalannya masing-masing. Apakah di partai politik, dan partai politik seperti PKB misalnya terbuka sekali. Gibran itu salah satu wakil ketua umum harian di DPP PKB juga aktivis HMI, dan terbukti setelah dinamika itu kemudian Caimin juga sebagai seorang mantan aktivis mengumpulkan teman-teman OKP termasuk HMI dan sebagainya. Jadi saya kira itu konteksnya tergantung sebenarnya. Kalau mau dipertajam ya bisa lebih. Tapi kan ini kita semua ini, saya misalnya dengan Pak Ulla misalnya, selama di DPR, selama ini sebelum di DPR juga sama-sama aktivis KNPI dan sebagainya, tidak ada itu semacam konflik, semacam apa dan apa di masing-masing jalan sebenarnya. Dan itu justru menurut saya HMI dan PMI ini kalau pernah kita di kader harusnya kita semakin wise, semakin bisa memahami, semakin lebih lebih adaptabel, lebih fleksibel, karena menurut saya ya itu hanya ruang pembentukan karakter. Tapi kalau mau bicara ideologi ya terlalu jauh menurut saya kalau misalnya itu yang mau dibawa. Jadi kalau saya sih bisa ditanya lah teman-teman HMI, apakah pernah saya ada? Nggak ada tuh. Nggak ada. Dan ada banyak anggota DPR-nya PKB itu dari HMI. Dan tidak ada masalah kan. Jadi itu hanya gimmick yang sebenarnya akhirnya mungkin itu juga sangat tergantung dari kita. Kalau kita bawa ke positif menjadi positif. Dan saya kira sekarang ini juga sudah redam lah, tidak ada. Kan di HMI juga cuma Arif saja kan yang persoalannya, yang lain juga tidak. Jadi itu pun juga lama-kelamaan. Kemarin pengkaderan nasional HMI, Caimin dipanggil jadi pembicara. Jadi saya kira no problemo. Jadi kaulah melihat narasi mana yang terbaik yang membandingkan PMI dan HMI ini gimana Kak? Ya, menurut saya pertama adalah ya tepat tadi disampaikan Pak Ashar bahwa itu kan konteksnya adalah acara internal PMI. Jadi itu gimmick, bisa juga jadi candaan internal bagi mereka ya. Jadi kalau tidak ditanggapi tidak ada masalah sesungguhnya. Kan itu soalnya. Kalau ditanya mana yang terbaik, justru apa yang disampaikan oleh Caimin seharusnya menjadi bahan koreksi, bahan kita untuk merefleksi diri. Apa benar kita selama ini sudah terbaik? Sudah sejauh mana kita berkontribusi kebaikan bangsa dan kebaikan daerah misalnya. Jangan sampai malah organisasi-organisasi ini coba jadi beban bagi bangsa ini, bagi daerah ini. Justru seharusnya itu menjadi bahan kita untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Justru harusnya dibawa ke situ. Benarkah kita terbaik? Lalu kalau kita terbaik, emang ini kompetisi? Kan bukan juga. Yang terpenting adalah apa kontribusi masing-masing organisasi untuk kebaikan bangsa ini, masyarakat kita. Makanya kalau saya
Saya berkali-kali bahkan beberapa media menelpon langsung karena saya presidium Ya. KAHMI Sulawesi Selatan, tidak satu pun saya tanggapi karena bagi saya tidak ada urgensinya kita berdebat pada hal-hal yang menurut saya sangat tidak relevan hari ini dengan situasi bangsa kita yang makin belum memperlihatkan tanda-tanda ada harapan yang cerah ke depannya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional. Nah, masyarakat kita tidak butuh perdebatan itu gitu kan. Masyarakat kita sedang butuh apa dong yang kau kontribusikan. Kalau kau tidak bisa kontribusi yang fisik, ya apa kontribusi pikiran gitu. Nah kan harusnya di situ perdebatannya, di situ kompetisinya. Ya. Kalau membandingkan organisasinya ya kan tidak apple to apple. Iya, Satu berdiri terlalu lama, Iya. satu lama tidak aktif karena ada situasi politik Orde Baru yang sangat represif. Pasca reformasi misalnya baru teman-teman di PMI baru ada ruang untuk gerak gitu kan. Apalagi karena dia punya orang tua bernama NU. Kalau anak HMI kan tidak ada orang tuanya. Setelah karir menafsi-nafsi. Iya. Nah, hal-hal seperti Berjuang itu. sendiri. Nah, hal-hal inilah yang menurut saya tidak apple to apple untuk dibandingkan. Nah, karenanya tidak relevan diperpanjang, didiskusikan bertele-tele. Lebih bagus masing-masing mengevaluasi ke dalam. Benar tidak ini? Kau lihat jalanan hari ini. Kita mau ke sini saya terhambat. Anak-anak mahasiswa demo, nutup jalan kiri kanan. Apa itu yang kita mau capai dengan pengkaderan-pengkaderan yang ada selama ini? Ya. Lebih bagus diskusinya ke arah itu gitu kan. Nah kalau itu secara organisasi baik, jangankan dengan PMI, dengan GMKI, dengan GM ini kita pun bergandengan tangan. Iya. Loh, jadi saya kira tidak relevan dipertajam, tidak relevan dipanjang-panjangkan. Ya benar tadi, ya tidak banyak juga kader HMI yang menganggap itu masalah besar yang harus direspon. Nggak ada di Sulsel ini kan, nggak ada. Saya Presidium KAHMI kita ditanya berkali-kali, saya tidak pernah mau tanggapi, tidak penting. Nah, ya itu ya, menurut saya. Saya kira karena kan Caimin bicara dalam konteks ilmu tumbuh-tumbuhan gini, dari bawah apa dan sebagainya. Jadi tidak perlu terlalu. Saya lebih melihatnya sebagai gimmick dan candaan internal sebenarnya. Ya. Nah, saya kira itu. Siap-siap, Kak. Nah, Kak Asar, bagaimana sih sebenarnya kalau kita lihat lagi lebih dalam kader PMI untuk bisa berkontribusi di bangsa ini yang mulai dari bawah? Ya saya kira ruangnya sekarang semakin terbuka ya, artinya kalau itu sih sebenarnya sama saja sebenarnya dengan apa namanya KP lain, tapi saya lebih setuju seperti yang disampaikan oleh Pak Nematullah bahwa ruang-ruang diskusi itu harusnya dipakai untuk bagaimana berkontribusi bukan hanya soal kebangsaan, tapi lebih spesifik soal daerah, soal di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, di tingkat provinsi, supaya lebih kontekstual sebenarnya. Karena kalau misalnya seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman sekarang, misalnya demo, kemudian demonya juga tidak jelas misalnya, kan itu dan bikin repot semua orang. iya, merepotkan kita semua dan tidak kontributif kan. Jadi lebih fokus misalnya apa misalnya isunya. Jadi saya mau teman-teman daerah, aktivis, baik HMI, PMI dan semuanya, GMNI, GMKI dan sebagainya, itu lebih fokus untuk jangan ritme Jakarta selalu dibawa. Isu nasionalnya selalu dibawa ke daerah, sementara isu daerahnya itu tidak muncul sebenarnya. Karena tidak pernah bunyi. Iya. Orang yang pukul gendang kita, dia menari di sini kan sebenarnya. Jadi kalau saya sih lebih minta teman-teman untuk ya, ayo kita fokus apa yang bisa kita lakukan di daerah. Isu apa misalnya? Apakah misalnya pemerintahan baik-baik aja sekarang misalnya? Apa yang bisa mereka lakukan misalnya? Jadi supaya ya lebih kontributif kan sebenarnya. Jadi kalau saya di situ poinnya sebenarnya. Jadi tidak perlu, karena selama ini saya lihat
teman-teman demo isunya isu-isu Jakarta semua kan. Ya, betul. Nah kita tahu Jakarta ini juga kadang-kala tidak jelas sebenarnya. Iya kan? Isu Jokowi lah, isu apalah, isu lah. Itu juga boleh, tapi jangan fokus ke situ. Gitu loh. Jadi isu-isu isu-isu lokal itu penting. Karena selama ini, apalagi sistem pemilu begini, serentak begini kan, sekarang kepentingan daerah itu kan tidak muncul. Selalu isu nasional aja yang masuk. Padahal tidak sedikit masalah juga di daerah. Banyak sekali masalah sebenarnya. Jadi itu juga membantu orang semakin sentralistik pikirannya Jakarta kan. Jadi isu desentralisasi, isu lokali, banyak sekali masalah sebenarnya. Kita terlalu sering terfokus pada isu pusat. Iya. Padahal sebenarnya yang menarik justru yang di bawah pusat. Betul itu tahu. Yang mana? Ya. Banyak memang sebenarnya Kak isu-isu daerah yang tidak digarap di sini ya. Seperti masalah kemiskinan. Sulsel kan itu nomor 10 termiskin di Indonesia. Itu tidak digarap. Kemudian misalnya fasilitas umum. Karena di belakang data kemiskinan itu ada data pengangguran. Nah ini kan yang terkait langsung dengan kita, dengan anak-anak kita, dengan itu tidak pernah dibicarakan serius. Apa skema pemerintah daerah kita? Apa skemanya kabupaten kota? Apa skemanya provinsi untuk mengurangi itu? Itu kan ya kita terjebak dengan isu politik yang diputar di pusat gitu kan. Sehingga isu-isu yang justru terkait dengan diri kita tidak pernah mau dibicarakan. Kira-kira mereka kayaknya masih terus bernostalgia dengan gaya-gaya aktivis 98 Kak ya? Yang memang isu pusat mereka terus mainkan waktu itu. Saya tidak ngerti lah itu, saya juga tidak berani menuduh. Tetapi ya kita harus mulai membangun narasi baru gitu. Jangan lagi, apalagi seperti ini kan konflik yang tidak perlu, misalnya tiba-tiba urusan PMI dengan HMI, itu apa sih urusannya itu? Nah, yang kalau terjadi pembangunan yang tidak cukup baik dengan jumlah orang miskin dan jumlah pengangguran, maka yang akan menganggur itu anak HMI dan anak PMI. Ngapain kau ngurusin konflik organisasi? Ada persoalan nyata di depan kita ini. Betul. Iya. Ya bayangkan aja, ini kan kampus kita melahirkan sarjana hampir wisuda tiap 5.000, 6.000 per dua sekali kali wisuda. setahun kan. Iya. Nah mereka mau diserap di mana? Nah itu kan persoalan serius kita gitu. Iya. Nah kita fokus ya hal-hal kecil, honorer, P3K, apa dan sebagainya lah. Itu kan pekerjaan-pekerjaan yang bisa jadi malah di bawah UMP penghasilannya kan, di bawah UMR. Nah itu kan soal-soal serius yang kita hadapi. Kenapa bukan di situ kita bertarung habis-habisan gitu kan? Iya. Ngapain konflik antara HMI dengan PMI? Tidak ada yang punya semua, tidak urusannya itu. Mestinya memang kader-kader HMI sama PMI bertarung ide ya. Iya. Untuk mengentaskan masalah Ya ada di banyak daerah. soal loh yang kita hadapi. Tidak usah dulu persoalan besar, persoalan kecil-kecil aja lah. Iya. Bagaimana kemacetan, bagaimana banjir, kan itu menjadi rutinitas kita sekarang. Rutin kita menghadapi macet hampir tiap minggu. Kalau mau misalnya dalam 1 tahun ini kan ada sekarang musim hujan juga mulai random kan. Sudah ada fix juga musimnya. Jadi bisa 3 kali musim hujan, 3 kali juga kita hadapi banjir. Nah soal-soal sederhana yang kita hadapi dengan secara nyata tidak pernah didiskusikan secara tajam gitu kan. Tidak pernah kita menuntut para pemangku kuasa yang mengelola uang negara loh. Iya. Nah, kenapa bukan itu yang kita diskusikan serius? Yang kalau perlu kita demo habis-habisan kan? Nah, daripada ya soal-soal ya menurut saya itu kan soal psikologis saja. Ya, betul. Itu soal psikologis saja itu. Ya dan ya itu kan caranya Caimin membuat dia Populer. membuat dia dapat perhatian
dan kemudian dia menyentil. Iya. Itu kan juga menyentil. Suka atau tidak suka dia menyentil. Weh, Hemi, ngapa Ji? Kan ya maksudnya kan sesederhana itu sebenarnya dia mau bilang. Apakah ini negara ya? Iya. Kan hal-hal sederhana seperti itu harus dibaca secara cerdas, bukan menggunakan psikologi perasaan kan. Kan ini psikologinya ini perasaan gitu kan. Wah, enggak lah, kami ini lebih besar kan. Kenapa kalau besar kenapa ini negaranya kalau besar semua? Nah, soal seperti ini yang menurut saya ya bahwa ada yang bereaksi ya kita maklumilah. Ya kan dia juga butuh panggung kan. Iya. Nah, hal-hal sederhana seperti itu. Nah, saya lebih fokus, saya mau mendorong supaya kita lebih peduli lah bahwa kalau pemerintahan baik di kabupaten kota dan provinsi itu tidak berjalan optimal, kita semua akan menjadi bagian dari ketidakmajuan itu dan akan kita wariskan ke anak cucu kita. Jadi bukan hanya orang merasa hanya hari ini yang kau jalan, tidak. Itu juga akan terwariskan ke anakmu. Ya nyata kan. Anak kita masih kuliah, ada yang masih sekolah. Kalau hari ini tidak baik-baik saja, dia nanti sarjana dia mau jadi apa? Iya. Itu kan menyangkut kita semua, Pak. Iya, betul. Belum lagi kalau itu soal banjir, soal macet tidak tertangani. Itu kan sosial cost-nya tinggi sekali semua soal itu. Tidak pernah dihitung bahwa itu terjadi loss yang besar. Kalau macet saja 1 jam berapa banyak BBM yang habis. Habis percuma Gitu kan. Itu kan sosial cost semua. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya banyak fakta-fakta, masalah-masalah nyata di depan kita yang harusnya organisasi-organisasi kemahasiswaan, organisasi-organisasi pemuda lebih sensitif, lebih peka. Jangan sensitif dan peka terhadap persoalan-persoalan yang tidak penting. Gitu. Iya. Saya kira kalau saya itu ya. Siap Kak. Kak Asar, bagaimana sebenarnya Kak Asar ini mengelola anak-anak kader HMI dan PMI di organisasinya supaya rukun ini? Atau tidak ada? Tidak pernah diribut. Sabar. Kalau cara mencium juga. Iya, itu juga pertanyaan saya. Iya. Maksud saya, memang mereka tidak rukun aja. Rukun aja ya. Iya kan, HMI, PMI. Kan, Bukan hanya rukun, sekongkol lagi. Nggak ada masalah sebenarnya. Sama sekali tidak ada masalah. Makanya itu kalau teman-teman aktivis HMI, karena saya kebetulan PMI, ya bisa ditanya lah. Artinya kalau, sama sekali tidak ada masalah. Karena kan, apalagi kalau di partai politik kan, kan mengukurnya itu bukan soal HMI PMI, tapi kan ada indikatornya kan, soal kinerja, soal kepekaan, soal sensitivitas terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Itu lebih di situ sebenarnya. Nah, syukurnya ini teman-teman di partai politik, kalau di alumni HMI, alumni PMI, itu kan jauh lebih sensitif ya, lebih fleksibel, lebih adaptif dengan persoalan-persoalan masyarakat sebenarnya. Nah, itu yang terus kita asah sebenarnya, itu yang terus kita dorong supaya bisa nyambung dengan problem masyarakat dengan teman-teman juga di DPR sebenarnya. Dan saya kira sejauh ini tidak ada masalah. Siap. Nah, untuk mengubah misalnya, biasanya kan ada semacam perlombaan atau rivalitas. Bagaimana untuk mengelola itu, Kak? Di partai ya itu tadi, soal kinerjanya, bukan di soal HMI-nya, bukan di soal PMI-nya. Memenuhi target tidak ya? Iya. Iya. Nggak ada sih masalah sebenarnya. Misalnya, PKB Makassar misalnya, kan hampir semua anak HMI di situ kan. Deng Ical, HMI. Uci juga enggak jelas HMI atau bukan. Atau PKI. Ya jelas dia bukan PMI kan? Iya betul. Noval anggota DPR sekretarisnya itu HMI. HMI itu ya. Icul HMI. Ya. Aktivis HMI semua dan ya saya perlakukan dia sebagai kader partai yang harusnya memihak pada
punya pemihakan terhadap persoalan masyarakat. Ya. Dan itu kan tidak susah kalau teman-teman aktivis. Mau dia HMI, mau dia PMI, itu tidak susah sebenarnya. Karena kan dia terlatih dari proses ya. Beda itu dengan... Ya dia hasil pengkaderan. Iya, beda, sangat berbeda itu aktivis partai atau anggota DPR yang berproses dari jadi aktivis, kemudian jadi DPR, dengan teman-teman yang lain dari birokrasi atau pengusaha, beda sekali sensitivitasnya. Dan jauh lebih adaptif teman-teman yang melewati proses ya. Karena pemihakannya, sensitivitasnya itu kan dari dalam, terinternalisasi. Ya. Beda dengan teman-teman yang bukan berasal dari aktivis. Siap. Nah, Jadi dalam konteks partai politik, justru sebenarnya itulah yang menyebabkan mengapa saya tidak terlalu setuju dibenturkan organisasi kepemudaan ini. Mengapa? Karena justru partai politik kekurangan supply kader. Kita butuh sekali organisasi-organisasi ini melahirkan kader-kader bagus. Mengapa? Karena kalau partai politik tidak diisi oleh orang-orang yang punya, pertama skill. Jadi skill organisasi itu tidak mudah. Ya, orang bilang gampang, tidak. Orang yang tidak punya skill, tidak punya pengalaman bagaimana mengelola sebuah atau menjadi bagian dari sebuah organisasi, itu berat diatur karena dia tidak ngerti. Yang kedua itu tadi, sensitivitasnya terhadap persoalan-persoalan di sekitarnya. Itu kan sesuatu yang memang include di dalam dirinya gitu. Jadi ketika dia jadi aktivis politik, itu langsung cepat dia tune problem solving apa dan sebagainya, dan minimal dia sudah punya skill. Apa itu skill organisasi? Minimal kemampuan menyampaikan ide. Itu kan tidak gampang orang. Kalau dia tidak pernah terlatih, bagaimana dia bicara dengan baik apa dan sebagainya. Bagaimana dia mengkomunikasikan apa yang dia pikirkan, itu skill yang tidak mudah gitu. Dan skill itu tidak bisa dipelajari, dialami. Iya, harus terjun langsung. Dilatih dalam waktu tertentu gitu. Nah kan partai politik membutuhkan itu. Sehingga saya juga ketua partai. Saya tidak akan mau melihat asal background dia anak kader Muhammadiyah, kader NU, kader HMI. Itu justru semakin dia kader itu semakin saya mau ambil. Karena sudah banyak hal yang kita tidak perlu ajar ulang. Nah itu. Ya. Karena sebenarnya mirip-mirip di struktur partai dengan organisasi. Karena dia kan organisasi, Pak. Iya. Berlatih berorganisasi. Nah, itu modal dasar. Iya. Nah, ini juga pertanyaan mungkin untuk Kakanda berdua. Di masalah di pemilu ini kan banyak biasanya orang-orang yang mengisi DPR itu tidak berasal dari organisasi-organisasi ini. Iya, karena sistemnya. Iya, sistemnya. Ada mungkin saran ke negara mumpung masih diwacanakan ini, Kak, soal pemilihan. Dia memang akan ke depan memang sedikit kita akan menghadapi situasi yang jauh berbeda ya. Karena keputusan MK itu memisahkan pemilu nasional dengan pemilu lokal. Kan? Iya. Memang itu seluruh partai akan harus melakukan adjustment tertentu menghadapi situasi itu ya. Kemudian itu satu hal. Di sisi lain memang sistem politiknya ya mendorong seperti yang Anda bilang, partai itu butuh kursi, dia mau kursi, sehingga siapapun orang, ya kalau kita mau rekrut secara ideal tentu saja kita cari orang-orang yang punya skill, tapi kan secara pragmatis kita butuh orang yang bisa dapat kursi gitu kan. Kan sebenarnya itu pertimbangan-pertimbangan pragmatisnya, karena sistemnya seperti itu. Kita cari orang yang punya skill, apalagi ideologi yang baik, tidak ada uangnya, tidak bisa terpilih. Ya, susah juga. Karena ada sistemnya seperti itu. Ini pengakuan jujur. Iya kan? Sistemnya sangat terbuka ya. Nah, hal-hal seperti ini ya kita pasti akan mendorong masing-masing di internal partai kita untuk memilih sistem yang lebih available lah, lebih ramah terhadap bagaimana politik ini dibangun secara lebih baik. Faktanya sistem ini melahirkan ya Sian Rebale orang di lapangan. Iya. Termasuk kita Diandra ini. Oh iya. Sudah begitu konsekuensi logisnya. Iya. Kak Kasar?
Ya saya kira sama ya seperti yang disampaikan oleh Pak Nimatullah. Tapi yang lebih penting sebenarnya teman-teman juga mau bersabar, aktivis bersabar. Jadi ketika masuk di partai, bersabar dalam pengertian begini, proses untuk menjadi politisi dan anggota DPR itu kan butuh waktu ya. Jadi biasanya kalau ada aktivis pemula, biasanya kalau saya kasih magang. Jadi belajar turun ke masyarakat, meyakinkan masyarakat, karena suka tidak suka bahwa kan ada sebenarnya kalau di logikanya di partai itu kalau modal sosial tinggi berarti rendah biayanya kan money politiknya. Tapi kan itu teorinya. Tapi suka tidak suka, ya harus didorong teman-teman ke situ juga. Harus kita percaya bahwa bagaimanapun juga kita punya kepentingan untuk memperbaiki bangsa ini. Memang saya kira Pak Nimatullah atau hampir semua ketua partai menyatakan bahwa pemilu sekarang definisinya menjadi siapa yang punya uang, siapa yang menguasai PH, siapa yang menguasai penyelenggara, siapa yang menguasai birokrasi, itu yang terpilih. Iya, begitu. Tapi sebagai aktivis, kan kita tidak boleh menyerah, Bos. Iya. Tetap harus kita optimis bahwa sekecil apapun kontribusi kita tetap harus. Saya merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat Nimatullah, Pak Nimatullah itu sama posisi saya. Ketika mempertimbangkan antara potensi keterpilihan dengan keterampilan berpolitik, itu dua sisi itu juga harus terus menjadi bahan pertimbangan kita sebenarnya. Karena kita rasakan betul, Bos. Dilema kita. Iya. Kita rasakan betul itu bahwa asal itu dilemanya. Ya kalau kita juga mau membuka bebas bahwa siapapun yang punya uang silakan masuk, itu juga menurut saya absurd ya, dan kita juga murahan. Menjebak kita untuk tarung bebas. Kita juga masih punya idealisme lah. Masih ada beberapa teman-teman kita dorong. Minimal misalnya, karena di satu dapil kan itu bukan hanya satu caleg kan. Misalnya kalau dia 7, ya kita selang-selingi lah supaya teman-teman juga bisa belajar di situ sebenarnya. Sambil mengadaptasi kondisi sistem. Iya. Jadi bisa disimpulkan Kak bahwa pemilu saat ini sangat tidak sehat lagi ya untuk bangsa Indonesia. Bukan tidak sehat, kurang sehat. Kurang sehat ya. Ada opsi-opsinya Kak. Kemarin saya bicara sama Pak Rifki yang Ketua Komisi 2 dari Nasdem. Dia bilang kemungkinan akan ada semi terbuka. Ada skenario-nya kita sementara bahas, dan itu fraksi-fraksi lain kemungkinan akan menyetujui itu. Ada mungkin bocorannya dari mereka? Enggak, saya kemarin makan siang sama-sama nggak bicara itu. Iya. Tapi maksudnya semi terbuka? Iya. Bisa semi terbuka, bisa juga semi tertutup. Bisa semi tertutup. Tapi sama-sama semi. Sama-sama semi. Tinggal namanya saja dicari. Yang pasti harus ada koreksi lah. Iya. Karena kan ada hantu politik yang semua kita tidak sepakati sama-sama. Money politik terlalu berlebihan, sudah terlalu over, terlalu masif, dan itu merusak. Bukan hanya merusak mental masyarakat, dia merusak juga lembaga-lembaga yang akan diisi. Iya. Kalau mayoritas orang yang mengisi lembaga-lembaga yang baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota DPR, nah kalau mayoritas yang terpilih karena itu, maka ya jangan berharap lembaga-lembaga itu akan mau bicarakan nasib rakyat. Yang dia akan bicarakan duluan nasib dirinya. Itu soalnya itu. Itu yang membuat money politik itu menjadi hantu yang sangat merusak politik. Jadi bukan lagi dia sebagai wakil rakyat kalau begitu. Ya, bukan kita menjudge ya, tetapi itu kan manusiawi. Iya. Manusiawi dalam arti begini, saya kasih keluar uang banyak dan saya duduk, saya cari dulu gantinya itu minimal ada setengahnya dulu. Dia kan manusiawi. Iya betul. Ya, kita tidak ada aspirasi. Iya. Dan kita juga kan
tidak bisa menuntut dia jadi malaikat. Gitu. Iya betul Kak. Nah, hal-hal seperti itulah karena sistemnya yang membuat dia terjebak dalam situasi itu. Nah, karena itu makanya saya bilang memang sistemnya harus kita koreksi. Mungkin tidak perlu ekstrim koreksinya ya. Kalau misalnya teman-teman DPR RI menganggap perlu dengan semi terbuka, ya mungkin itu tahapannya. Iya. Baru kita menuju ke betul-betul tertutup. Ya, misalnya kayak begitu. Iya. Jadi dia semi tertutup, semi terbuka, bisa jadilah. Itu tahapan. Tapi poin saya adalah ada koreksi yang serius, sehingga ini tidak menjadi kebablasan sistem ini kan nanti. Malah ada opsi itu sebenarnya, dia itu model kalau tidak salah model Filipina sama New Zealand. Jadi nanti dipilih itu ada partai, Ada partai. kemudian ada juga eksternal, Ya. tapi masuk di partai. Jadi maksudnya itu semangatnya bahwa dikasih ruang untuk aktivis partai. Jadi tetap ada yang terpilih dari partai, ada juga yang terpilih dari itu dikasih opsi. Misalnya tokoh-tokoh masyarakat situ lah ya Kak. Iya. Ya, jadi dia masuk dari eksternal. Siap. Nah, kayaknya perjanjian kita tadi sekitar 30% sudah agak 30 lebih ini. menit, itu 30%. 30 menit. Ya, mau jam 6. Mau jam 6 Pak ini. Kiai mau sholat maghrib. Waktunya aku Kasar dulu kayak ini sebagai closing statement terkait isu kita, kemudian bagaimana bangsa kita ke depan terkait pemilu juga Kak. Silakan Kak. ya saya kira kalau saya sih sederhana, sederhananya itu bahwa teman-teman aktivis harus memanfaatkan ruang, jadi ruang untuk berkontribusi selama-lamanya iman lah, dan jangan ikut dari isu-isu nasional, isu-isu daerah harus tetap diperkuat supaya lebih kontributif lah di sekitar kita, baik tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Yang kedua soal pemilu, saya kira seperti yang kita bicarakan tadi bahwa harus ada koreksi, karena kalau tidak itu bayangkan survei indikator itu di 2019 itu 40% dari yang, tapi DPR RI dia belum dia survei di DPR provinsi itu 40% loh pengusaha. Di 2024 kemarin pemilu sudah 61%. Artinya dari 10 anggota DPR itu 6 diantaranya pengusaha. Jadi kalau kita tidak, dan saya kira saya tahu betul bahwa teman-teman juga di DPR RI, para elit partai terus memikirkan bagaimana mencari cara yang terbaik untuk betul-betul mencari model pemilihan yang betul-betul bisa representatif lah. Karena kalau tidak, kasihan juga sama sebenarnya masyarakat kan. Iya. Terjebak dengan siklus seperti ini. Saya kira itu kalau saya. Karena kalau di voting dikalai. Pak BT padang kami. Ya, kau lah silakan. Ya, saya sebagai kira- closing statement. Saya hanya mau bilang bahwa temanya kan yang terbaik antara HMI dengan PMI. Menurut saya yang terbaik adalah yang paling banyak kontribusinya untuk kemajuan dan kebaikan bangsa kita. Jadi tidak ada indikator lain yang layak disebut kecuali itu. Nah, kemudian yang kedua, kembali saya mau mengingatkan teman-teman di daerah bahwa kita juga punya masalah-masalah nyata yang dihadapi di daerah. Tolong lebih perhatian dan lebih peduli sedikit soal itu. Dan saya menghimbau para kepala daerah jangan menjadi petugas negara di daerah. Iya. Jadi petugas daerah atau negara. Anda adalah pemimpin di daerah. Kalau ada pemimpin di daerah, urusin daerah secara baik. Jangan hampir semua perintah pusat tanpa reserve, kan, tanpa narasi tandingan, karena belum tentu yang diprogramkan pusat itu kebutuhan rakyat kita di sini. Gitu kan. Iya, betul. Nah, soal-soal ini yang saya kira mesti kita dorong sama-sama. Kita bantu meyakinkan bahwa bisa kok dengan cara berpikir yang sehat. Tidak juga berarti kita mau melepaskan diri dari NKRI, enggak. Ya. Kita bagian yang utuh dari itu dan menjadi kontributor yang justru lebih kuat gitu. Tapi ya jangan, saya melihat
perilaku banyak penguasa kita, ya dia menjadi petugas negara di daerah gitu kan, menjadikan repot juga kita sebagai masyarakat di daerah. Gitu. Siap Kak. Nah, Tribuners, sebagai penutup, pada akhirnya baik HMI atau PMII lahir dari semangat yang sama, membentuk kader-kader muda Islam yang berilmu, berintegritas, dan siap mengabdi untuk bangsa. Perbedaan sejarah dan cara pandang seharusnya menjadi sumber kekayaan, bukan pemisah. Sebab yang terpenting bukan siapa yang terbaik, tapi siapa yang paling mampu memberi manfaat bagi umat dan negeri. Saya Hasim Arfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.